Walladzi yubtalu at-tayammum thalathun asya. Yang membatalkan tayamum juga ada 3. Haduha kullah ma abtul wudhu'a, sama setiap apa perkara yang abtulul wudhu'a, yang membatalkan juga wudhu. Nah ini, jadi hadas, misalkan habis tayamum nempel istri ya batal, atau yang lainnya sama hukumnya, yang membatalkan wudhu, yang membatalkan tayamum. Jadi jangan kita mentang-mentang pakai debu terus apa namanya nggak batal, nggak, sama. Jadi sama-sama membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Nah, nanti harus bisa bedakan nanti. Itu yang pertama. Yang pertama adalah apa yang membatalkan, segala sesuatu yang membatalkan wudhu juga itu adalah yang membatalkan tayamum. Wasabaqa bayanuhu fi asbabil hadas. Jadi apa yang berhadas itu, yang merusak ya hadas itu ya kentut dan segala macam juga ya batal wudu, ya batal tayamum. Famata kana mutayammaman tsumma ahdasa wa tala tayammum. Jadi yang membatalkan wudu, yang membatalkan tayamum, itu yang harus dipahami nanti. Wasani ru'yatul ma'i, dan yang selanjutnya melihat air. Nah ini yang penting kita kaji nanti Pak ya. Jadi yang pertama itu sama, yang membatalkan wudu juga adalah yang membatalkan tayamum. Ru'yatul ma'i, yang kedua adalah melihat air. Nah ini harus jelas ini yang apa namanya, yang melihat air itu. Jadi kalau kita melihat air ya berarti batal apa tayamum kita. Wa fi ba'din yusahil matan wujudu kalma'i fi ghairi waqti shalah. Jadi ketika di sebagian nasah itu wujudul ma'i, ada air fi ghairi waqti shalah, di dalam ataupun di luar salat harusnya. Jadi ketika kita misalkan salat, kita salat nih, terus datang kita itu nggak ada air, kita tayamum, tapi setelah kita sholat ada air, nah itu berarti harus membatalkan. Bagi yang mukim, bagi yang penghuni asli di situ, misalnya kita di sini nih, misalnya kita pas kebenaran kita kumpul seperti ini, tapi pengaruh nggak ada air sama sekali, emang kita sudah nyari ke sana nggak ada, ke sana nggak ada, ke sana sampai nggak ada sama sekali. Tapi pas begitu kita mau takbir, Allahu Akbar, sudah takbir lah gitu. Terus ada orang di luar ngomong, wah mendung. Nah, terus dipastikan itu akan hujan, ya kita harus membatalkan tayamum kita karena kita mukim. Tapi bagi seorang musafir boleh, walaupun hujan deras, tapi waktu itu kita sudah menjalankan sholat, ya itu menjadi nggak batal. Syaratnya apa? Syaratnya adalah musafir. Yang kedua adalah sholat yang dilaksanakan itu, sholatnya itu yang bisa diqodho. Nah ini yang diqodho. Jadi kan masih bisa diqodho. Kalau nggak diqodho ya nggak bisa lah. Jadi seperti itu. Jadi kalau misalkan apa namanya kita sudah sholat pun kalau kedengaran ada air, atau misalkan bukan hujan lah, misalkan ada, karena kita di sini kemarau udah berapa hari, terus kita mau sholat zuhur misalkan, kita nunggu sumbangan air dari pemerintah, misalkan jaraknya jauh. Nah begitu kita udah sholat berapa rakaat atau sudah takbir, datang tuh bantuan, nah kita juga harus membatalkan sholat dan wudhu kita, tayamum kita. Kita ganti dengan wudhu sempurna, karena kita mukim dan di sini sudah biasa ada air. Itu harus tahu. Kadang-kadang kita nyepelein, kadang-kadang kita nggak paham. Jadi kalau kita misalkan kesulitan air, terus memang karena menduga-duga nggak ada air, ya sholat kita harus batal. Jadi kalau kita menduga-duga itu maksudnya gitu.
Jadi begitu kita sholat tapi ternyata ada informasi air, ya itu menduga-duga. Nah, terus dipastikan antara iya dan tidak akan turun air, ya kita membatalkan tayamum kita. Itu ya. Jadi yang pertama adalah kita itu apa namanya? Tadi apa ya? Ma'abdul wudhu. Yang kedua adalah ru'yaul ma. Kita melihat apa namanya? Air wa ghairi waktu sholat, walaupun di dalam tidak waktu sholat seperti itu. Kama yatamul qadul ma'i thumma al ma'i aw qabla dukhulul fi sholati tul yamunu fa in ya dukhulu fiha wa kana sholatu la yaqtu fi furudul yatim kaflan. Jadi syaratnya kita mukim, sholati mukim yablutu fil hali aw mimma syaqata farduha tumu ka salatil musafir fala tubtalu fardu ya. Jadi kalau kita syaratnya adalah kita mukim untuk membatalkan, kalau musafir itu dibolehkan dilanjutkan sholatnya. Jadi kalau misalkan kita musafir, makanya pas kita berbarengan di satu daerah, misalkan nanti terjadi seperti itu, kita datang suatu tempat, nah, atau kita di kampung lah, kita tinggal di kampung, tahu-tahu ada orang Surabaya misalnya datang, kan itu musafir itu. Kalau kita sama-sama kita tayamum berdua, atau dia tayamum kita tayamum karena nggak ada posisi, nggak ada air. Setelah itu sholat, nah terus kita hujan melebat, nah, berarti kita yang membatalkan. Kalau yang musafir itu terus dilanjutkan seperti itu. Jadi itu pemahamannya seperti itu. Kalau syaratnya adalah musafir dan sholat yang dikerjakan adalah sholat-sholat yang bisa diqadha. Dan yang ketiga adalah bid'atu atau murtad. Nah, ini jelaslah wa fi qat'il Islam, lepas daripada Islam. Ya, jelaslah kalau murtad ya sudah batal itu mah. Kalau enggak murtad ya enggak lah. Nah, itu yang harus dipahami ya untuk masalah tayamum.